Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinumbai Nugroho. Saya berasal dari Rep 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai maksimasi yield like or heavy-code test melalui mekanisme perhitungan cutting point produk pada fractionation column 1 strip 2 unit CDO 3 PTX. Outline yang saya bawakan pada presentasi ini, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode, hasil pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluan sendiri, ya perlu diketahui optimasi produk light cold test maupun heavy cold test untuk mengetahui perbandingan hasil profit dari maksimasi produk LCT-HCT yang akan menjadi komponen otomotif diesel oil yang tetap memenuhi syarat. Oleh karena itu, penulis mengambil judul maksimasi yield light or heavy cold test melalui mekanisme perhitungan cutting point produk pada fractionation column 1 strip 2 unit CDU3 PTX. Metode dalam penelitian kali ini adalah ASTM D86 Atmospheric Distillation, ASTM D2892 yaitu TBV atau True Boiling Point, Cutting Point, dan EFV atau Equilibrium Flash Vaporization. Selanjutnya di sini metodenya adalah konversi profil distilasi ASTM D86 ke ASTM D289 atau profil distilasi atmosferik ke TBP. Langkah pertama, metode yang dilakukan adalah mencari temperatur 50% TBP. Langkah kedua yaitu membuat interval temperatur 0 sampai 10%, 10 sampai 30%, 30% sampai 50%, 50 sampai 70, 70 sampai 90, 90 sampai 100%. Kemudian dilakukan perhitungan selisih dari tiap-tiap interval. Langkah ketiga, mencari koreksi dari tiap-tiap interval dengan menggunakan grafik figur 12.5 yang ada di dalam jurnal. Langkah keempat, yaitu mencari temperatur TBP tiap-tiap persen volume recovery dengan acuan awal temperatur TBP 50%. Metode selanjutnya yaitu konversi profil distilasi TBP ke EFV. Ya, yang pertama adalah mencari data mengenai tekanan kolom, yang kedua menghitung EFV 50% dengan menggunakan figur 12.6 di buku Applied Hydrocarbon Thermodynamics karangan Wayne Edmister. Langkah ketiga, menghitung EFV 50% pada tekanan kolom dengan menggunakan figur 3.28 buku Distillation karangan Matthew van Winkle. Langkah keempat, yaitu menghitung EFV pada persen volume recovery yang lain dengan menggunakan EFV 50% pada tekanan kolom. Dilakukan dengan menghitung slope 10% sampai 70%, kemudian diplotkan pada grafik di figur 3.31 buku Distillation karangan Matthew van Winkle hingga didapatkan koreksi tiap-tiap persen volume recovery. Metode selanjutnya adalah perhitungan cutting point. Di sini cutting point merupakan suhu di sepanjang kurva TBP yang menyatakan batas fraksi yang akan diproduksi. Rumusnya adalah TBP cut point sama dengan setengah dari penjumlahan final boiling point dan initial boiling point. Dapat dilihat gambar yang sudah tercantum pada PowerPoint presentasi. Selanjutnya adalah metode pseudo komponen. Metode ini digunakan untuk membuat profil bayangan distilasi dari suatu fraksi minyak bumi atau umpan suatu unit. Selanjutnya, penentuan kondisi operasi. Kondisi operasi di sini diperoleh dari hasil perhitungan distilasi EFI dari produk. Distilasi EFI digunakan sebagai acuan kondisi operasi. Hal tersebut dikarenakan distilasi EFI diuji untuk mendapatkan temperatur yang dibutuhkan saat uap dan cairan terpanaskan, tetapi uap masih belum terpisah dari cairan. Metode maksimasi. Metode maksimasi yang digunakan untuk memaksimalkan produk LCT-HCT sebagai bahan untuk membuat solar atau ADO, otomotif diesel oil, adalah menggunakan metode pseudo komponen, di mana nanti akan dilakukan trial dan error terhadap penurunan suhu cutting point. Pembahasan di sini merupakan kondisi awal temperatur dan tekanan sekaligus flow dari kolom. Dapat dilihat di layar presentasi. Selanjutnya, data distilasi TBP crude oil. Dapat dilihat di layar tersebut dari persen
volume 10-100%. Selanjutnya adalah kurva distilasi light kerosene. Dapat dilihat di layar presentasi. Selanjutnya, kurva distilasi heavy kerosene sesuai dengan layar presentasi. Selanjutnya, kurva distilasi LCT-HCT. Selanjutnya, konversi kurva distilasi long residue. Di sini dapat dilihat di layar presentasi. Nah, dari hasil konversi tersebut, selanjutnya hasil konversi distilasi dari STM ke TPP masing-masing produk diplotkan menjadi sebuah grafik yang dapat dilihat di layar presentasi. Selanjutnya adalah cutting point produk lama. Nah, di sini sesuai dengan rumus diperoleh masing-masing cutting point 366,5 dari light kerosene dan heavy kerosene. Heavy kerosene ke LCT-HCT 475,5, LCT-HCT residu 484,786. Nah, selanjutnya hasil tersebut akan diinkremenkan melalui metode episode komponen dan di sini langsung diplotkan menjadi sebuah grafik TPP fit secara keseluruhan, TPP fit dari crude oil. Nah, sebelum menentukan hasil yang baru atau produk yang baru sesuai dengan cutting point, di sini ada batasan spesifikasi produk. Yang pertama adalah CTHCT dengan specific gravity berada dalam range 0,81 sampai 0,87, flash point minimum sebesar 150 derajat Fahrenheit, long residue, selanjutnya long residue dengan spesifikasi gravity berada dalam range 0,87 sampai 0,93, viscosity redwood dalam range 100 sampai 350 sekon, flash point minimum sebesar 165 derajat Fahrenheit, per point minimum sebesar 60 derajat Fahrenheit. Metode pembahasan selanjutnya terkait maksimasi produk dengan menentukan cutting point baru. Cutting point yang akan diubah yaitu cutting point LCT-HCT residue. Dalam penentuannya dapat diperkirakan cutting point minimum sebesar 315 derajat Fahrenheit. Untuk maksimumnya pada temperatur 90% volume recovery dari LCT-HCT yaitu 370 derajat Fahrenheit. Jika suhu tersebut dikonversi menjadi distilasi TBP, diperoleh suhu sebesar 731,12 derajat Fahrenheit. Sehingga cutting point baru untuk LCT-HCT residue dengan distilasi TBP yaitu sebesar 731,12% Fahrenheit. Cutting point tersebut menyebabkan persen volume dari LCT-HCT naik menjadi 57,83% dengan sedangkan residu turun menjadi 26,15%. Hasil pembahasan. Di sini dapat dilihat ya tiap produk pasca masing-masing. Terjadi perubahan dari sebelum, dari pra, dan sesudah pasca masing-masing. Selanjutnya adalah kurva distilasi LCT-HCT baru. Nah, dapat dilihat di grafik kiri, sebelah kiri ada distilasi ASTM dan konversinya yaitu distilasi ABP, ETBP. Selanjutnya adalah kurva distilasi long residue baru. Dapat dilihat di layar presentasi. Selanjutnya adalah spesifikasi produk sebelum dan sesudah masing-masing. Nah, di sini terdapat perbedaan SG dan FP, viskositas, serta PP dari masing-masing produk. Selanjutnya penentuan suhu draw off. Suhu draw off dicari dengan bantuan pada lampiran 4 dan 5 karena tidak masuk dalam range metode reaksi Doubert. Suhu IBBF yang diperoleh sebesar 612,98 Fahrenheit. Selanjutnya di suhu ini dikoreksi dengan grafik pada lampiran 3 sehingga diperoleh suhu draw off sebesar 575 derajat Fahrenheit atau 301,67 derajat Celcius. Suhu draw off long residue dicari dengan menggunakan metode admixture. Penentuannya dibantu dengan grafik pada lampiran 4 dan 5. Suhu draw off tersebut diperoleh dengan menghitung IBB dan EFV. IBB EFV long residue diperoleh sebesar 788,95,
lalu dikoreksi pada lampiran 3 sehingga diperoleh suhu draw sebesar 625 derajat Fahrenheit atau 328,7 derajat Celcius. Selanjutnya perhitungan keekonomian dapat dilihat sesuai dengan layar presentasi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan sebesar 1.082,327 dolar per barel per day. Nah, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, yield maksimal ACT-ACT yang dapat diproduksi oleh kolom fraksinasi 1/2 sebelumnya adalah sebesar 101,79 meter kubik per jam, naik menjadi 57,83% volume dan telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Yang kedua, yield long residu pasca perubahan cutting point yang dapat diproduksi oleh kolom fraksinasi 1/2 sebesar 46,03 meter kubik per jam atau turun menjadi 26,15% volume. Suhu draw off yang harus dicapai untuk memperoleh yield LCT-HCT maksimal adalah 575 derajat Fahrenheit atau 301,67 derajat Celcius. Sedangkan untuk suhu long residunya sebesar 625 derajat Fahrenheit atau 328,7 derajat Celcius. Dengan memaksimalkan produksi LCT-HCT terjadi perubahan pada beberapa spesifikasi pada LCT-HCT maupun long residu. Antara lain SG meningkat dan flashpoint menurun untuk LCT-HCT, sedangkan untuk long residu sendiri mengalami peningkatan SG, penurunan FP, peningkatan viskositas, serta penurunan core point. Maksimasi produk LCT-HCT berdasarkan penyelesaian produk automotive diesel oil meningkatkan gross margin sebesar Rp132.757.755 per harinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.